Belum jam 8. Belum jam 8. Belum. Hah? Hah? Dapat mula 8 selesai. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala alaihi al-jisam, kama ashkuruhu ala ni'amihi al-'idham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mukhtar sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-bararatil qadatil a'lam, wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat Isya di Masjid Nurul Falah Ranaina Tuna yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan mengaji di bawah syiar Natuna mengaji. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengaji, iman kita insyaallah tahan diuji, sehingga kita insyaallah Allah selamatkan di akhirat nanti dalam ujian yang terberat. Ma'asyiral kiram, oleh itu kita bersyukur kepadanya, dan bersyukur kepadanya harus selalu, karena nikmat yang turun daripadanya juga selalu. Mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat-nikmat baru yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyidul Anam, yang telah menjelaskan agama ini, yang telah berjihad dalam dakwah, menyampaikan amanah dan risalah Allah di permukaan bumi, menyampaikan nasihat, meninggalkan wasiat, dan memberikan manfaat, menjauhkan hal-hal yang mendatangkan mudarat dari seluruh umat di setiap masa dan tempat, agar kita selamat sampai ke matlamat, yaitu masuk surga di akhirat, dan mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Rahmat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan semakin ringan lisan kita berdoa untuk berselawat kepadanya, semakin ringan pula hati kita untuk mengimani semua yang disampaikannya,
mengikuti seluruh ajarannya dan mengaplikasi cara hidupnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, alim ulama, jadi pandai, para ustadz, ustazah, kiai, buya, nyai, umi, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, semua yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Narasi yang serasi. Apa isi? Sering kita mendengar hari ini ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi yang tidak serasi. Semisal bahwa Islam yang baik itu, Islam yang hebat itu adalah Islam yang lokal. Ini narasi tidak serasi. Masa kelas lokal lebih hebat dari kelas interlokal? Masa kelas lokal lebih hebat dari kelas internasional? Sebab kita tahu bahwa Islam ini internasional, bukan lokal. Alhamdulillah kita diberikan kelas internasional. Ini dulu kuliah di kelas internasional. Yang masuk hanya yang pilihan-pilihan saja. Yang dipilih ayahnya masuk situ. Dan juga melalui tes lebih daripada yang lain. Kelas internasional. Makanya dia gratis kuliah kan. Gratis berbayar. Gratis berbayar. Enggak berbayar. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Atau yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah yang asli adalah yang mencampurkan antara sunnah dengan yang bukan. Sedangkan yang tidak asli, yang tidak menerima kecuali yang sunnah saja. Narasi tidak serasi. Yang asli adalah yang bukan modifikasi. Antum nanti beli 2 motor atau mobil, satu dimodifikasi, yang satu dibiarkan seperti keluaran pabrik. Lalu disuruh pilih yang asli. Antum pilih yang mana? Yang seperti keluaran pabrik. Yang modifikasi berarti tidak asli. Sepakat tuh? Sepakatnya motor stangnya begini. Habis itu dirubah tambah biaya jadi begini. Lalu antum katakan ini yang asli, yang ini tidak asli. Kira-kira antum bilang gimana? Nggak mungkin. Yang asli begini memang. Jadi bagaimanapun untuk mengatakan ini yang asli, padahal sudah dimodifikasi, ini yang asli, yang tidak dimodifikasi, walaupun dikata palsu, orang tak ngerti. Tetapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat hari ini banyak sekali narasi-narasi yang tidak pas. Misalnya ada ungkapan bahwa Ahlus Sunnah di negara tertentu, misalnya di Nusantara, adalah mazhab fikihnya Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ari. Antum enggak Asy'ari? Asy'ari atau Maturidi. Sedangkan tasawufnya tasawuf Imam Al-Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi. Apa lagi? Bininya? Oh enggak. Mesti semazhab.
menantunya mesti semazap. Ini subhanallah, narasi yang tidak serasi. Karena ahlus sunnah itu bukan istilah Nusantara. Ahlus sunnah itu juga bukan istilah khusus Jazirah Arab. Tapi ahlus sunnah itu adalah istilah syariat. Istilah syariat. Maka mesti kembali kepada definisi syariat, bukan definisi setempat. Jelas ya? Walaupun secara bahasa mungkin mendukung. Dan kita semua tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bila bertentangan haqiqah lughawiyah wa haqiqah syar'iyyah, bertentangan dengan hakikat bahasa dan hakikat syar'i, maka didahulukan hakikat syariat. Dan masih banyak lagi, bahwa Islam yang ini adalah Islam yang bersifat futuristik. Itu bahasa kampung saya tuh. Ya. Islam futuristik apa maknanya? Islam yang memandang ke depan, bukan Islam inklusif atau eksklusif. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini istilah-istilah, narasi-narasi yang tidak serasi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya apa yang kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini, bahwa siapa yang mengambil ilmu dari ainul ilmi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man akhadzal ilma min ainil ilmi sabat. Siapa yang mengambil ilmu dari sumbernya ilmu itu sendiri, dari mata airnya ilmu itu sendiri. Jadi diibaratkan sumber ilmu itu seperti sumber air, mata airnya. Sabat, dia kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat wa malat bihil ibarat wa ikhtalafat alaihi al-aqwal. Siapa yang ambil ilmu dari sumber ilmu itu sendiri, maka dia akan sabat, kokoh. Makanya dimanapun dia berada, tak berubah oleh tekanan masa dan tempat. Tak berubah, kokoh. Sekokoh karang di laut, atau seteguh gunung di mana? Di ranai. Nah, di darat. Nah, kokoh. Tetapi yang mengambil ilmu, wa man akhadzal ilma, ainul ilmi itu apa? Al-Quran was sunnah. Dulu ketika Nabi mengutus Muaz ibn Jabal, kenal Muaz? Sahabat radhiyallahu anhu. Ya jelaslah Nabi yang mengutus itu sahabat. Ya. Kasihlah lebih spesifik sedikit. Ya, tahulah saya. Jelas kalau sudah Nabi yang mengutus berarti sahabat, betul. Tidak salah. Coba kalau sempat betul tuh jawabannya ada haji. Nah, kaum muslimin dan muslimat, sahabat betul. Tapi Muaz ibn Jabal disebut oleh Nabi SAW afqahun nas di zamannya. Orang yang diberi Allah keistimewaan, orang paling faqih di masa itu. Ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, dan dia juga merupakan juga untuk selanjutnya duta dakwah pertama yang diutus Nabi ke Yaman, Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, akhirnya berakhir indah, mati syahid karena taun Amwas pada tahun 1989. Salah, alhamdulillah.
Berarti masih bisa dilanjutkan. Iya, masih ada kena ngantuk ya. Tahun 17 Hijriah. Di saat beliau menjabat sebagai gubernur Syam. Di saat Nabi mengutus beliau, mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Dan hadis ini walaupun dhaif selalu menjadi pijakan para fuqaha. Ya. Para fuqaha, lihat para ahli fikih mengatakan bahwasanya hadis ini ya hadis yang senantiasa diangkat, bahwa Muaz ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima tahkumu ya Muaz?" Di samping wasiatnya yang lain, hendaklah yang pertama yang sahih kan hendaklah yang pertama kau dakwakan adalah tauhid. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa inhum qabilu minka dzalik fa akhbirhum bi anna Allah tada anhu 5 salawat bil yawm ila akhir hadis. Tapi ini ketika Muaz ditanya oleh Nabi, "Bima tahkum ya Muaz?" Qala bi kitabillah. Saya akan memutuskan hukum dengan Al-Qur'anul Karim. Fa in lam tajid fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid fa ajtahidu ra'yah. Kalau kau tidak dapatkan, saya berijtihad. Intinya apa? Dalil yang dikenal oleh Muaz radhiyallahu anhu, cari dulu dalam Al-Quran. Tidak ada baru cari dalam sunnah Nabi alaihissalam. Bukan putuskan hukum dulu baru cari dalilnya. Jadi narasi hadis itu cari Al-Quran dulu baru hukum. Jangan hukum dulu baru cari dalilnya. Cari dalilnya dulu baru putuskan hukumnya. Jangan amalkan dulu sebelum tahu ilmunya. Seperti kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Ini narasi yang benar. Narasi yang serasi. Cari dalil dulu, cari ilmu dulu, baru putuskan hukumnya. Bila tidak ketemu dalil dalam Al-Quran, tidak ketemu dalam hadis, baru berijtihad. Jangan ijtihad dulu, setelah itu baru carikan dalilnya. Nas'alullah subhanahu. Kaum muslimin. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ini kan menjadi polemik di zaman kita. Tetapi di zaman sahabat tidak. Ya kan? Bahwa ahlus sunnah di zaman sahabat adalah mereka yang memang di atas sunnah. Karena mereka tidak mengenal di zaman itu kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau nak mendefinisikan ahlus sunnah sekarang ini, sebenarnya yang paling tepat, yang paling tepat bukan dibagi berdasarkan benua. Benua Afrika mesti begini ahlus sunnahnya. Benua Asia begini ahlus sunnahnya. Eropa begini ahlus sunnahnya. Menurut tuan-tuan dan perempuan, ini menyatukan atau memecah belah? Macam mana? Di dalam negeri sendiri terjadi pemaksaan nanti. Kamu beramal tak mazhab Syafi'i. Padahal nama pesantrennya Imam. Nah, kan dah mulai tuh. Iya, nama pesantrennya pesantren Imam Asy-Syafi'i, tapi yang diamalkan bukan mazhab Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri yang mengatakan, saya ingin ilmu ini diambil dari saya semuanya dan tak satu pun yang menisbatkan diri kepada saya. Ini Imam Syafi'i. Bukan Pak. Bukan Pak. Pak Syafi'i.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan, atamanna ayyukhadha anni hadzal ilm wa la yunsabu minhu ila nafsi syai'un. Saya ingin ilmu ini diambil semuanya dari saya, tapi tak satu pun dinisbatkan kepada saya. Tidak ada mazhab Syafi'i, begitulah lebih kurang bahasa. Tidak ada yang namanya mazhab Asy-Syafi'i. Ini narasi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu datang kita hari ini, biar nak selamat, mesti bermazhab Syafi'i. Padahal bahasanya ahlus sunnah. Nah, sunnah itu pertama harus didudukkan. Sunnah ini sunnah siapa? Ketika kita menyebut saya ahlus sunnah siapa? Saya ulang kembali. Dan baru boleh dengan tu ulang. Yang dimaksud dengan as-sunnah, ahli sunnah, maksudnya sunnahnya siapa? Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ahli itu apa artinya? Pakar. Bukan. Itu bahasa kita. Walaupun bahasa Arab memang ahli itu termasuk pakar juga artinya. Tapi ketika menyebut ahli sunnah, bukan pakar sunnah ini maksud. Ketika kita juga kadang-kadang menyebut ahli hadis, dalam istilah syar'i bukan pakar hadis, tidak. Ini harus dibedakan antara ahli dengan makna pakar dengan ahli dengan makna mengikuti. Berapa banyak pakar hadis tetapi tidak mengikuti hadis? Apa tanda tak mengikuti hadis? Sederhana. Menurut hadis ke timur, dia bilang tak ke barat. Apa pasal? Ini hadis zaman Nabi. Zaman kita tak pakai ini lagi. Berarti tuan-tuan menolak hadis? Enggak, kami tidak menolak hadis. Nah, buktinya kami terima tadi, tapi tidak dipakai. Samanya apa lulus jadi ASN Pak? Cuman tidak ada kojol. Nah, antum jadi tim sukses saya jadi Bupati Natuna, tapi jangan sampai Pak Bupati takut. Udah, saya enggak lah. Misalnya, saya jadi Bupati dia tim sukses. Antum saya angkat jadi staf saya sebagai kasih jabatan, tapi tak kasih meja. Paham tak? Non job. Tahu tak enaknya non job itu? Cobalah nanti. Pejabat dikasih non job, enak tak? Hah? Masya Allah, antum hebat dia. Dikasih oleh bupati jabatan tapi tak ada kerja. Ini penolakan halus. Penolakan halus. Anda memang tidak diberhentikan, cuman tak dapat proyek. Tahu job tu dapat proyek. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hadis memang tak saya tolak. Hadis ini sahih di mana? Sahih Bukhari. Cuman maknanya apa? Bukan itu. Nabi berbicara bahasa Arabnya lain, bukan bahasa Arab yang kalian pahami. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaum muslimin semua dirahmati Allah SWT. Ahli, tetapi bukan mengikuti. Karena ahli dimaknai dengan makna kepakaran, bukan dengan makna mengikuti. Padahal definisi yang disebut ahli hadis, ahli sunnah, yang lebih dekatnya adalah yang memakai al-hadis dan memakai as-sunnah. Seperti yang dinimisikan oleh Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah tanpa khilaf. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imamul Mubajjah. Imam Ahmad mengatakan, Ahlul hadis kullu man yasta'milul hadis. Yang disebut ahli hadis itu adalah mereka yang menggunakan hadis, bukan yang memarkir hadis atau yang mengisolasi hadis atau mengkarantina hadis. Macam tadi lah. Apa lulus tapi tak boleh masuk. Jelas ya? Bapak boleh ikut rapat tapi tak boleh ikut bicara. Ya, bapak diterima cuman tidak digunakan.
Itulah maknanya. Jadi hadis tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang lain. Nah, kembali kepada narasi yang serasi. Ahlus sunnah. Mereka yang selalu dengan sunnah. Karena ahlun itu maknanya di makna al-luzum. Yang senantiasa bersama. Yang senantiasa bersama. Makanya orang istri kita disebut ahli. Istri saya disebut ahli. Ahli saya. Maksudnya yang selalu bersama saya. Disebut juga dengan ahlul baiti. Ahlul bait. Karena selalu di rumah. Jadi kalau bini itu nanti tidak di rumah kita, di rumah kita. Ini ahli bait. Dalam bahasa kita kan iya. Istri disebut orang rumah kan. Suami kan tidak disebut orang rumah. Tapi kalau udah suami di rumah terus, istri di luar, akhirnya istri jadi orang luar, suami jadi orang rumah. Kenapa istri sebut orang rumah? Karena memang selalu di rumah. Dalam bahasa Arab juga dengan ahlul bait. Ya, ahlunya bait karena selalu di rumah. Makanya ibu-ibu kalau mau jadi ahli orang rumah tetap di tetap di rumah. Naam. Walaupun ada kerja di luar, jangan pergi sering keluar kemana-mana. Selesai kerja, balik ke rumah supaya jadi ahli rumah. Nah, ahli sunnah yang senantiasa bersama sunnah, bukan yang, nah ini tadi mempreteli atau memodifikasi sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud sunnah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah Nabi itu walaupun mendefinisikannya ulama berbeza. Ada definisi ahli fikih, ada definisi ahli usul fikih, ada definisi ahli akidah, ada definisi ahli hadis dan sunnah. Nah, tentu pilih yang mana? Hah? Tidak ada pilihan. Biarkan sajalah mengalir seperti air. Ahli fikih mengatakan as-sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Yang bila dikerjakan diberi pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi ahli fikih. Kalau saya boleh, saya nak definisikan lebih apa? Karena definisi ini di masa iman-iman kita ini kurang. Ya, kita menjadikan alasan untuk tidak mengerjakan. Tanya ke Ustaz Dasman, apa hukumnya nih Ustaz? Sunatnya. Nah, ini baru Ustaz. Tadi semalam saya tanya sama Ustaz Ali, katanya wajib Ustaz. Ustaz apa pula sih? Iya, semua wajib katanya. Jadi maunya yang wajib itu jadi sunat. Apa sebab? Ditinggalkan enggak apa-apa. Maunya yang haram itu jadi makruh. Tanya Ustaz Asman apa hukumnya? Haram. Dasman itu haram semua katanya. Padahal dua yang haram 200 halal kan. Dua cuma yang diharamkan haram semua katanya. Makanya hati-hati juga mengharamkan itu. Muslimin dan muslimat. Nah, baguslah kayak Ustaz Syanu. Ustaz Syanu Masya Allah, tidak ada yang haram semua. Makruh. Allah musta'an. Apalagi kalau kita jadi Ustaz, pokoknya fihi khilaf. Masalahnya khilafiyah. Jadi gimana yang betul Ustaz? Pokoknya yang asal khilaf, pilihlah Bapak yang mau. Ustaz tidak milih. Saya bingung milih. Apalagi Ustaznya aja bingung milih, apalagi jemaahnya. Ada yang saking sarajin ya bilang khilaf, ditanya oleh orang, Ustaz, Allah mewujud? Allah ada apa enggak? Bahasa kitanya, Allah ada apa tidak? Jawabnya fihi khilaf. Masalahnya khilafiyah. Ada yang mengatakan ada, yang mengatakan tidak ada. Gitu. Yang mengatakan ada kan ateis kan? Masuk juga ke khilafiyah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin
Iya, saya bukan pakih, tapi kalau boleh ya mengatakan bahwasanya siapa yang sunat itu bila dikerjakan beruntung, bila ditinggalkan rugi. Sebab apa ikhwan kaum muslimin dan muslimat? Ibarat berdagang, yang wajib itu modal. Iya kan? Yang wajib itu modal. Salat wajib modal kita. Memang kalau balik modal selamat insyaallah. Masalahnya banyak modal yang enggak balik. Allahu akbar. Ingat poin-poin rapat tadi. Ingat poin-poin rapat tadi. Apa tadi yang belum terjawab? Dari awal sampai akhir rapat isinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rapat kita buka kembali. Iya, saya. Dalam salat terbawa ke dong. Saya pernah jadi pimpinan rapat di sebuah lembaga. Menjelang salat zuhur, kira 10 atau 10 menit lah menjelang zuhur, banyak pertanyaan. Interupsi semuanya. Semuanya sulit dijawab. Pada waktu salat dah hampir masuk. Saya bilang ada 5 pertanyaan atau 5 ide, 5 instruksi yang harus dijawab. Tidak ada jawabannya waktu itu. Nah, daripada pusing-pusing jawab ini lebih baik salat dulu dalam pikiran saya kan. Saya bilang dapat alasan waktu salat tinggal sekira 10 menit, kita salat dulu, selesai salat baru kita lanjutkan. Alhamdulillah mau pula kawan-kawan menerima. Alhamdulillah mau. Akhirnya dalam perjalanan menuju musalla ada 2 terjawab. Iya. Enggak, apa? 3 terjawab. Lalu perjalanan menuju salat. Masya Allah, hebat salat itu saya. Nah, makanya Nabi SAW iza fazi'a wa amrun hazam. Iza hazam wa amrun fazi'a ala salat. Bila masalah sulit, beliau bawa salat. Nah, dalam perjalanan menuju musalla 3 sudah saya pecahkan. Dalam salat 1. Serius ini saya. Iya. Kan sama. Apa yang kurasakan juga kau rasakan. Terbawa. Saya tak bisa mengkiri. Karena sulit. Alhamdulillah 1 dalam salat. 1-nya pas kembali menuju ruang rapat. Rupanya yang sulit-sulit tadi, tidak begitu penting betul lah saya jelaskan. Tidak ada perdebatan lagi, 14 menit selesai rapat. Dibacakan notulen rapat, makan siang bersama. Coba kalau teruskan tadi. Mungkin debatnya panjang kan? Tidak diberikan tuh. Intinya bahwa salat yang wajib ini banyak yang kalau bahasa kaminya sempong-sempong. Tahu sempong? Tidak juga. Rusak-rusak. Ya ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat. Kata Nabi SAW. Berapa orang yang salat walaysa lahu min salatihi illa nus aw thuluth aw rubu aw khumus aw sudus. Bahkan tadi saya katakan dari awal lagi mencari kunci yang hilang. Pas tahiyat akhir dapat kuncinya. Nah, syukur saya sholat jadi dapat kunci jadi. Nah begini kalau tidak ada yang sunat-sunat, kira-kira gimana? Makanya kaum muslimin dan muslimat yang sunat itu bila dikerjakan beruntung, bila ditinggalkan rugi. Dan ini penting, sebab siapa yang menjaga yang sunat, yang wajib pasti lebih dijaga. Kecuali yang tidak ada syariatnya. Ini penting dicatat. Orang yang mengada-ngada amalan yang tidak disyariatkan kadang-kadang menghilangkan yang wajib yang disyariatkan. Tapi kalau mengerjakan yang sunat yang disyariatkan, insya Allah akan lebih menjaga yang wajib. Nggak tahu contohnya? Nggak tahu contohnya? Hah? Tapi tonton nanti tersinggung tuh masalahnya. Kalau udah mulai contoh, udah mulai anak nyinggung kaji. Ya, belum lagi bikin contoh sudah mulai risau. Ini pasti awak disebutnya. Iya, pasti awak disebutnya. Allah musta'an. Contoh, salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Siapa yang menjaga salat sunat rawatib, pasti salat wajibnya lebih terjaga. Betul?
Sebab antum kalau nak rawatib qabliyah harus datang lebih awal ke masjid. Dan orang yang datang lebih awal menandakan imannya sedang on fire. Iya kan? On top, bukan on bottom. Bukan menukik dia, tapi naik. Karena iman itu fluktuatif, bernaik dan turun. Kalau tu lihat nanti orang lebih dulu datang ke masjid daripada muazzin, itu patut dicurigai, patut diketahui bahwa dia sedang naik imannya. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Walaupun datang dalam hadis dhaif, idza ra'aita ar-rajula yakhtalifu ila al-masajid aw ya'tadu ila al-masajid fashhadu lahu bil iman. Siapa yang kau lihat sering ke masjid, saksikan dia beriman. Tapi dari sisi hadis sanadnya dhaif, tetapi Allah sudah jadikan bahwa salat itu tanda orang beriman. Ya kan? Nah, salat yang terbaik adalah di masjid. Nah, bila antum datang ke masjid lebih awal pasti salat sunat. Kalau salat sunatnya saja antum sudah khusyuk, Masya Allah. Dah lama pula imam nunggu dia belum juga ruku-ruku dia. Dah banyak pula yang batu-batu. Iya, supaya orang ni cepat selesai salat sunatnya. Padahal sebenarnya ya tidak mesti ditunggu, tapi orang kita kan etikanya Masya Allah tinggi gitu ya. Ditunggu sampai selesai. Sebenarnya tidak wajib ditunggu, sebab orang yang sedang salat sunat lalu orang qamat, dia boleh membatalkan salat sunatnya. Dan kemudian salat sunat menyesuaikan. Tidak mesti panjang, tetapi mesti daftar pahalanya panjang. Misalnya salat sunat subuh lebih baik dunia dan seisinya. Yang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu. Itu sudah tidak panjang-panjang. Sunahnya pendek, tapi catatan pahalanya panjang. Apa contohnya lagi? Bila yang sunat dijaga, yang wajib mesti lebih terjaga. Puasa Ramadan. Berapa lama lagi puasa? Itulah hitung lagi. Takut pula ya. Lah Ramadan pula datang. Nah, Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ramadan, siapa yang puasa sunat biasa, baik puasa petak Senin Kamis atau puasa 3 hari sebulan, atau mungkin ada yang puasa Daud. Kemudian puasa pula banyak di bulan Rajab, lebih banyak lagi di bulan Sya'ban. Pasti insya-Allah puasa Ramadannya lebih nikmat. Beza dengan orang yang tidak puasa sepanjang tahun tu. Pas hari tua. Hari apa namanya? Puasa apa? Puasa tua kan? Iya, puasa pertama. Apa nak masuk kerja tu? Puasa katanya. Puasa. Jadi gara-gara puasa tak kerja. Allah musta'an. Apa nak ke masjid? Nak tolak menggaik tu ni. Nak tolak menggaik. Nak tolak bergerak dia. Apa sebab? Selama setahun itu hanya puasa pertama. Itu marah-marah tu sepanjang hari tu. Setiap kau ni tak mau kombinasi ni. Tak mau kamu berikan saya nasi di dapur. Isteri tak mau ngasih, marah pula sama istrinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi siapa yang menjaga di awal dan di akhir, maka maka yang wajib mesti terjaga. Jelas ya? Sebaliknya siapa yang menyia-nyiakan yang sunat, hampir-hampir dia menyia-nyiakan yang wajib. Sama dengan siapa yang dekat-dekat dengan subuhat, dekat-dekat yang haram. Kembali ke yang tadi, biar narasinya serasi. Nah, sunnah ini menurut fuqaha seperti ini. Sunnah menurut ahli usul fikih adalah siapa manusiba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yanbani alaihi hukmun syar'i. Sesuatu yang dinisbatkan ke Rasulullah, perkataannya, perbuatannya dan takrirnya.
Itu takrir itu sahabat buat, Nabi tahu, lalu disetujui. Itu namanya takrir, sunnah takririyah. Tapi khusus yang menjadi dasar hukum syar'i. Kalau bukan hadis hukum, mereka tidak menyebutnya sunnah, hanya hadis. Ini menurut para ahli usul fikih. Tentu masing-masing sesuai dengan disiplin ilmunya. Karena mereka lebih kepada kaedah-kaedah hukum. Sedangkan ulama ahli hadis yang memang mereka sangat lekat dan dekat dengan hadis, sehingga dikenallah akidah ashabil hadis. Akidahnya orang-orang yang bersahabat dengan hadis. Kan ada orang yang meriwayatkan hadis tapi tidak bersahabat dengan hadis. Ada orang yang sama dengan kita berjalannya tapi tidak bersahabat. Ada sama tempat kerjanya tapi tidak bersahabat. Dalam ilmu juga seperti itu. Ada orang yang ahli, artinya pakar di hadis tapi tidak bersahabat dengan hadis. Apa buktinya? Tidak nampak hadis di badannya. Bicara tentang ibadahnya tidak menerapkan hadis. Bicara tentang berpakaian, cara berpakaiannya tidak menerapkan hadis. Bicara tentang berbicara, di mana hadis melarang kita mencaci dan mencerca, mulutnya suka mencaci dan mencerca, dan seterusnya. Berarti dia walaupun pakar di hadis, tetapi tidak bersahabat dengan hadis. Atau hadis memberi berita tentang sesuatu, tapi dia meyakini yang bertentangan dengan berita yang di hadis, berarti tidak bersahabat dengan hadis. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka ulama hadis mengatakan hadis itu atau sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn bal min sifatin, yaitu segala sesuatu yang dinisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, bahkan sifatnya. Ini disebut dengan as-sunnah menurut ahli hadis. Ahli hadis tidak membedakan as-sunnah dengan hadis. Sama. Nah, ahlul aqidah, ulama ahli akidah menyebut as-sunnah itu fi muqabilil bid'ah. Yaitu lawan dari kata bid'ah. Fulanun ala sunnah, fulan itu berdasarkan sunnah, yakni akidahnya. Wa fulanun alal bid'ah, fulan berdasarkan bid'ah, berarti bukan berdasarkan sunnah. Dan inilah yang pada umumnya digunakan oleh para ulama untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Bahwa ahli sunnah itu adalah yang berkeyakinan seperti as-sunnah. Dan yang menentukan, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, seseorang itu apakah ahlus sunnah atau bukan, dapat dilihat dari bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Kalau dia dalam menyikapi sunnah Nabi SAW adalah sami'na wa ata'na, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau sikapnya menerima as-sunnah, maka dia adalah ahlu as-sunnah. Dan ini narasi yang serasi, bahwa ahlus sunnah itu adalah yang selalu menggunakan sunnah. Selalu menggunakan sunnah di bidang apapun. Di bidang apapun tanpa membeda-bedakan.
mereka tidak melihat kecuali kembali kepada as-sunnah. Tidak terikat dengan pribadi tertentu seperti Imam Syafi'i, tidak terkait secara mutlak dengan mazhab tertentu seperti mazhab Anu, tidak terkait dengan cara beribadah seseorang tertentu seperti zuhud ala Syafi'i atau sufi ala Syafi'i dan sebagainya. Karena ahlus sunnah itu dalil yang mereka kenali adalah as-sunnah. Makanya kaum muslimin, kenapa mereka menjadikan sunnah sebagai pembeda antara golongan yang selamat dengan golongan yang tidak selamat? Karena apa? Di Al-Quran itu multi tafsir. Sedangkan Al-Quran datangnya semuanya mutawatir. Tidak ada jalan untuk menolaknya. Sedangkan hadis tidak semuanya mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, yang mustahil mereka sepakat berdusta semuanya. Sebab apa? Jumlah yang meriwayatkannya ramai dari jalur yang berbeda-beda. Bedanya bukan, dan itu di setiap tingkatan. Kan ada ya kan, ramai meriwayatkan tapi ternyata sumbernya satu aja. Nah, itu tidak mutawatir namanya. Tapi sumbernya ramai dari jalur yang berbeda. Dari Nabi diriwayatkan oleh lebih dari 10 sahabat misalnya. Kemudian dari masing-masing sahabat itu diriwayatkan lebih pula oleh 10 orang. Dan seterusnya sampai kepada kita. Dan yang hadis jenis ini tidak banyak. Yang mutawatir itu lebih kurang berapa sih? 370 sekian. Sedangkan hadis jumlahnya puluhan ribu. Dari sisi matan, kalau masuk hitung sanadnya ribu. Atau ribu? Hah? Ribu. 1000. Imam Ahmad kan hafal 1000 hadis. Nggak tahu 1000? Ada papan tulis nah. 1000 3 nolnya. Habis itu titik tambah 3 lagi nolnya. 1000. Apa ya sih? Coba saya tulis 1000 3 nolnya. Tambah 0 satu lagi 10.000. Betul kan? Tambah 0 lagi 100.000. Tambah 0 lagi 1000. Ini enggak belajar di SD dulu? Hah? Oh, SD sampai puluhan baru ya? Oh iyalah. Baru sampai puluhan. Makanya banyak tekor berdagang. Ya enggak pandai hitung 1000. Imam Ahmad tuh hafal 1000 hadis. Nah, makanya beliau jadi imam ahli sunnah bila munaza'. Beliau mengatakan ahlul sunnah itu, ahlul hadis itu kullu man yasta'milul hadis. Semua yang memakai hadis. Kalau berita diyakini, kalau perintah dijalani, larangan dihindari, kalau anjuran diteladani. Inilah ashab. Inilah ahlu as-sunnah. Nah, kalau kita lihat di seluruh generasi umat yang benar-benar menjalankan hadis Nabi SAW, yang benar-benar di atas sunnah, yang tidak ada terpecah dalam golongan-golongan dan aliran-aliran. Tidak ada di zaman ini, tidak ada zaman yang tidak terpecah umat ini menjadi berbagai golongan kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam jumlahnya berapa nih? Itu kan kajilah.
ilmu tarikhul hadis. Jumlah rijal hadis sahabat di haji wada saja 110.000 orang. Dan terjadi pembunuhan Utsman waktu itu di tahun keberapa terbunuh Utsman? Lupa. Hah? Taib. Tahun 20 ya? Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sahabat hidup sekitar 10.000 orang. Lihat, 10.000 orang masih hidup. Terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai terjadi perang Siffin. Ada pula perang Jamal. Dari 10.000, seperti kata Muhammad ibn Sirin, tidak ada yang terlibat dari 10.000 itu kecuali hanya 30 orang. Kalau sempat kita hari ini terjadi, ya fitnah antar sama kaum muslimin, ya seperti yang terjadi bakar-bakar masjid. Orang kan sekarang ini kayaknya lebih memuliakan kuburan daripada masjid. Kayaknya tidak ada orang bakar kuburan sampai hari ini. Ada? Ada enggak bakar masjid? Bakar masjid? Ada banyak ya. Berarti kuburan lebih dihormati daripada masjid. Ini harusnya kondisi seperti ini membuat kita semakin sadar bahwa sebenarnya umat banyak yang belum paham agama. Tapi banyak pula yang menganggap paham agama menjadikan ini sebagai penambah fitnah. Bukan justru memadamkannya, tetapi menyulut fitnah. Kesempatan untuk melepaskan dendam, melepaskan amunisi, menambah fitnah. Tuh lihat contohnya. Belum lagi besar sudah membahayakan. Mana yang membahayakan? Orang yang menjelaskan ini amalan menjerumuskan kita. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi yang berdoa, yang mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Lalu kita bacakan ayat ini, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Berbahaya ini. Ini berbahaya. Mana yang lebih berbahaya? Orang yang tak segan-segan bakar masjid. Mana yang lebih berbahaya? Ya Syekh. Mana yang lebih berbahaya? Orang melarang menjadikan kuburan tempat ibadah daripada orang yang bakar masjid. Mana yang lebih berbahaya? Bakar masjid. Kok tidak sepakat nampaknya? Hah? Mengingatkan orang jangan sampai melanggar sunnah Nabi SAW. Berbahaya? Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Toh juga tidak angkat senjata kemana-mana. Hanya menyampaikan dalam kajian, kalau ke kuburan, doa untuk orang kuburan. Bukan berdoa untuk kita di kuburan. Kenapa? Begitulah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu dianggap berbahaya. Tapi beginilah. Lalu diambil orang-orang yang salah mengomong karena terlanjurnya. Karena di antara orang-orang ini ada juga yang memang hobi pula keras-keras ada. Tapi di semua pihak ada kok. Di semua pihak yang keras itu ada. Mana yang lebih keras? Yang bicara di mic atau yang bawa obor ke masjid? Saya ulang lagi. Tentu lambat nampaknya. Akhirnya panjang juga ceramah saya nanti. Yang mana yang lebih keras? Orang yang berceramah, ya begini-begini dengan muka dan sebagainya, dari orang yang beringas bawa obor lalu bakar masjid. Mana yang lebih ganas?
bakar. Jelas kan? Ya. Kalau soal masalah saling menghujat, semua pihak memang begitu. Semuanya sudah saling menghujat. Cuman ada bedanya, ada yang menjelaskan dengan hujah, ada yang memfitnah dengan menghujat. Merendahkan, tidak ngerti, tidak berotak, tidak berakal, dan sebagainya, bodoh dan sebagainya. Nah, ini memang jangan digunakan seperti ini. Tapi kalau mengatakan ini dalilnya, ini salah, ini benar, ini sunnah, ini bid'ah, itu perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bakar masjid tidak ada. Dulu kan Masjidil Haram, berapa lama Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. Dalam Ka'bah ada berhala? Ada berhala. Ada perintah Nabi untuk bakar Masjidil Haram? Ada? Ada tak? Masya Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Memelihara berhala dalam Ka'bah atau mengingatkan umat dari bid'ah? Mana yang lebih besar? Memelihara berhala dalam Ka'bah lebih besar. Tidak bisa diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak pernah Nabi instruksikan di Fathu Makkah bakar Masjidil Haram. Nanti kita ganti dengan masjid baru. Karena banyak berhala. Jadi memang di sini umat memang harus diberikan narasi yang serasi. Diberikan penjelasan yang menyejukkan, bukan memanasi. Maka sadarlah kita kalau berbicara menyebabkan sesuatu yang bermudarat, lebih baik diam. Apalagi kalau sampai menghasut dan menghasung pemangku kebijakan untuk membatasi gerakan dakwah. Apalagi yang mendekatkan kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggung dosanya yang luar biasa. Seperti dulu terjadi di masa Al-Ma'mun, di masa Al-Amin, diteruskan oleh Al-Mu'tasim, diteruskan oleh Al-Mutawakkil. Kemudian sebentar di masa Al-Wathiq, 5 khalifah menyiksa imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal sampai kencing darah, difitnah sebagai ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Akibat seorang qadhi agung sebagai ketua mahkamah agungnya, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, yang menghasut khalifah semuanya untuk menyingkirkan Ahmad bin Hanbal supaya tidak mendakwahkan sunnah dan mendakwahkan sekularisme di masa itu yang diadopsi dari filsafat Yunani. Sampai-sampai 70 orang hakim yang ditunjuk oleh orang itu. Karena dia Mu'tazilah, ditunjuklah para hakim yang juga semazhab dengannya. Karena dia dekat dengan khalifah. Akhirnya 70 orang hakim memfatwakan bahwa darah Imam Ahmad halal untuk ditumpahkan. Tetapi Allah berkehendak. Allah angkat Imam Ahmad tinggi-tinggi. Yang 70 orang tadi tenggelam dalam sampah sejarah. Apakah tuan-tuan hendak mengulangi masuk daftar sampah sejarah? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita mesti kembalikan narasi ini kepada narasi yang serasi. Bahwa tidak ada zaman di mana seluruh ahlinya adalah ahlus sunnah, kecuali zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah kita berdakwah membawa umat beragama seperti mereka, beriman seperti mereka, menjalankan sunnah seperti mereka. Dan karena mereka adalah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Sebab ketika sunnah didirikan, insya Allah sama ahlus sunnah di Makkah dengan ahlus sunnah di Madinah, sama ahlus sunnah di Afrika dengan di Eropa dan Asia, bahkan sampai ke segitiga Bermuda atau lautan Amazon, sungai Amazon di Argentina, Brazil. Antum tidak tahu panjangnya, Brazil dan Argentina, yang banyak anaconda. Lah tambah tidak tahu. Baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi Islam itu, ahlus sunnah itu satu.
Tidak ada pemisah-misahan. Nah, bila sudah masuk narasi-narasi lain, berarti ada modifikasi di dalamnya. Tidak dikenal oleh Ahlussunnah kecuali sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ciri khasnya Ahlussunnah itu ada pada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab mereka satu saja golongannya, yaitu ahlu as-sunnah. Dan Nabi sudah katakan, nanti kalau kalian masih hidup akan terjadi perselisihan. Benar. Zaman tersahabat terjadi perselisihan. Perbedaan pendapat ada, tetapi tidak membuat mereka terpecah menjadi aliran-aliran. Tidak ada aliran Abu Bakriyah, tidak ada aliran Utsmaniyah, tidak ada aliran Alawiyah, tidak ada aliran Umariyah. Tapi semuanya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka satu. Walaupun pendapat tidak satu. Kalau kita, subhanallah, belum beda pendapat, dah beda aliran. La haula wala quwwata. Berarti tidak bisa dijadikan zaman kita sebagai patokan. Mentang-mentang di Indonesia masa bermadzhab Syafi'i, mesti wajib Syafi'i semua. Tidak, demi Allah. Syafi'i kalau hidup tidak ridha dengan itu. Nah, kalau seandainya hidup di Timur Tengah, mesti Hambali semua. Akhirnya umat Islam terkotak-kotak. Yang lapang jadi sempit. Sehingga nanti antum, kalau biasa yang begini, pergi ke Mekah. Oh, ini berarti bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah. Sebagaimana dulu di zaman-zaman dulu, ya kalau saudara-saudara kita di NU, misalnya orang saudara kita di Muhammadiyah, dianggapnya orang Muhammadiyah itu tidak orang Islam. Itu orang Muhammadiyah, yang Islam itu orang NU. Dulu, sekarang entahlah. Masih ada juga. Sekarang enggak lah, Masya Allah lah. Dulu di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu, ada yang ceritakan ke saya, dia orang kampungnya, nenek-nenek, datuk-datuk itu kan, ya kalau nengok, oh itu orang atau Muhammadiyah, itu bukan orang Islam tuh. Jadi Islam itu hanya orang. Nah, apakah ini kita kembalikan? Ya setelah umat sudah mulai memiliki wawasan bahwa yang Muhammadiyah dengan Muhammadiyahnya, yang NU dengan NU-nya, tetapi tetap di antara kita harus ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mesti saling menunjukkan yang hak. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kalau saya tahu, saya diberikan ilmu misalnya sedikit, bahwasanya amalan ini kalau untuk kerjakan misalnya nilainya hanya 10. Lalu saya mendapatkan ilmu yang antum tidak tahu, bahwa mengerjakan amal seperti ini nilainya 100. Artinya saya kerjakan sendiri, antum tidak saya kasih tahu. Kira-kira di akhirat antum jadi musuh saya atau tidak? Masuk. Tidak usah jauh-jauh lah tuan-tuan. Ini si kuliah kemarin di Undri ya. Ya, dia tahu ada beasiswa di Kabupaten Natuna. Nah, padahal saya teman kuliahnya, sama-sama makan dengannya, tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu. Setelah keluar baru dia beritahu. Alhamdulillah saya ada beasiswa. Kapan kau urus? Udah 5 bulan saya urus katanya. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir pencairan. Awak makan dengan dia, tidak ada dia beritahu. Marah tidak saya sama antum? Marah tidak? Padahal saya ajukan belum tentu dapat saya kan. Nah ini yang tak boleh terjadi di akhirat nanti. Saya lihat orang gini-gini di kuburan misalnya, saya tahu itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu saya diamkan. Besok nanti akan dicari. Tidak ada orang yang tahu kamu buat ini. Ada kemarin Ustaz Tasman, ongkang-ongkang kaki, dia nengok saya katanya. Di fotonya pula katanya. Di fotonya pula sebagai bahan ceramah. Nasallahu. Antum akan jadi musuh saya di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu izinkan saya menyampaikan pesan Allah pada saya. Kalau kau Dasman saya berilmu, sampaikan saudaramu. Oh nanti dia melawan, ya Allah. Kalau dia melawan kamu, kalau kamu mati gara-gara itu, insya Allah syahid. Tapi tidak akan sampai seperti itu. Paling-paling ini Wahabi ini katanya. Tidak apa-apa, bilang Wahabi aja masa marah. Iya kan?
Atau ini antum orang sawah ya? Iya betul, sawah itu kan subur. Salafi Wahabi. Iya, kan subur kan? Nah, itu enggak usah takut dia bilang itu. Ya semua haram. Kalau dia bilang itu Ustaz semua haram katanya. Biarin aja karena antum bukan semua haram. Kan antum enggak bilang semua haram kan? Ingat, ada lihat nanti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 107 sampai 100 sekian, dialog antara Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Di antara tuduhan Firaun adalah Musa gila. Musa tidak menjawabnya karena Musa tidak gila. Tapi ketika Musa menghujat dia, kamu dulu kami didik, lalu kamu membunuh orang, kamu lari. Dijawab oleh Musa, tahu tidak on? Tahu tidak on? Kami ini, kenapa saya jatuh ke istana kamu? Karena kamu yang bunuhi kami. Kan Fir'aun, gara-gara aturan yang dibuat oleh Fir'aun, akhirnya Musa jatuh ke pemelihara pengasuhan di istana. Bukan saya yang minta antum kasuh katanya. Salah sendiri, kenapa bikin aturan zalim? Ya kan? Adapun membunuh, saya tahu, saya salah. Cuman kalian tak pernah adil. Bila yang korbannya Bani Israel, kalian biarin. Tapi bila yang korbannya orang Koptik dari kaum kalian, kalian tegakkan hukum. Akhirnya saya tidak akan dapat keadilan, masalahnya. Jelas? Dijawab. Jangan jawabnya benar. Tidak ada keadilan. Bila yang melakukan kejahatan orang Koptik, dibiarin. Tapi kena menjagakan kejahatan orang yang Bani Israel, itu diazab. Makanya dia lari. Kalau dituduh gila, dia tidak jawab. Karena memang yang tidak ada pada kita, tidak usah dijawab. Habis waktu. Ustaznya kalau antum diulang nanti, tidak bagus bacaan imam katanya. Biarin aja. Bacaannya sudah bagus kok. Kan ada yang bilang, apa aku baca katanya. Biarin aja. Sama dengan orang yang mengatakan, saya tidak pandai bahasa Arab misalnya kan. Dia sendiri baca bahasa Arab masih belepong juga. Biarin aja. Tidak usah dijawab. Jelas ya? Nah. La haula wala quwwata illa billah. Memang enak bicara depan antum. Iya, tidak terasa waktu habis. Dah paham apa ini maksud? Sudah. Mana yang maksud dengan narasi yang serasi itu? Bahwa ahlus sunnah itu adalah yang senantiasa menegakkan sunnah. Soal mazhabnya Syafi'i, silahkan. Soal mazhabnya Hanafi, tidak ada masalah. Soal mazhabnya Maliki, silahkan saja. Yang mazhabnya Hambali, boleh-boleh aja. Selama menerapkan sunnah. Jangan dibatasi. Oh kacau nanti. Alhamdulillah dulu orang tuh berempat di sana, tidak ada kacau tuh. Kalau ada kacau, awak yang bermasalah tuh. Bukan Imam Ahmad, bukan Musyafi'i, bukan mazhab yang bermasalah. Kita yang menerapkan mazhab bermasalah. Tak ada kacau. Alhamdulillah kami di Madinah belajar ke empat mazhab. Teman saya orang Turki Hanafi dia. Ya. Ada yang dari Belgium orang Maliki dia. Saya dari Indonesia tidak mau tuntut ngaku saya Syafi'i ya. Ya Allah 7 tahun saya belajar mazhab Syafi'i di pondok tidak ngaku juga. Tambah 15 tahun pula belajar di Madinah. Belum juga Syafi'i. Kayaknya harus ikut pengajian Pak PI dulu ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya di Indonesia Syafi'i. Teman saya Saudi Hambali. Kami sering diskusi. Ya diskusi biasa. Panas-panas ada juga. Sampai bilang, Nawawi lebih hebat dari Syekh Albani. Yang satu bilang, Nawawi nggak tahu apanya apa. Tidak pernah tulis tahqiq hadis. Syekh Al-Albani lebih hebat. Biasa. Habis itu kami makan bersama. Ini enggak. Habis itu belum berdebat seperti itu udah dendam. Nangis pula kadang. Allah musta'an. Biasa dendam. Imam Syafi'i dulu berdebat dengan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Pernah dengar nama itu? Enggak juga. Dasman Yahya Ma'ali yang paling tahu. Berdebat ilmu. Ini bedanya debat orang berilmu. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani salah satu periwayat kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Tapi mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi, murid Imam Abu Hanifah, berguru pada Imam Malik. Selalu dialog dengan Asy-Syafi'i.
Coba bayangkan, berdebat panas memang. Kalau berdebat ya harus panas lah. Tapi tidak bawa kepentingan mereka. Tidak pakai sorak-sorak, woi kalah, tidak ada. Awak belum lagi debat dah mulai saling mencaci maki. Sarawak, pokoknya nama gadang Sarawaknya kita nama. Belum lagi debat sudah keluar caci maki, naudzubillah. Yang notabene juga dari orang-orang yang diharap mengeluarkan kata-kata sejuk. Bukan ustadz-ustadz dan dai-dai, subhanallah. Tapi ternyata banyak yang belum mengetahui adab dalam berdialog itu. Belum dialog lagi sudah keluar caci maki. Apalagi kalau sudah dialog. Na'udzubillah. Ini tidak bisa diteruskan yang seperti ini. Tapi Imam Syafi'i berdialog dengannya sampai dikabarkan seperti yang disebutkan dalam Adabus Syafi'i dan Manaqibus Syafi'i, dan juga Syiar Alamin Nubala dan lain-lainnya, dalam kemudian Manazul A'imma lil Hikayat dan sebagainya, mereka sampai disebutkan sampai putus-putus ini buah bajunya. Panas enggak itu? Coba antum berdebat sampai putus buah baju. Saya nak nengok. Enggak main cakar-cakarnya kan, salah paham. Bukan tari-tari baju, enggak. Tapi itulah sakit begini-begini. La ilaha illallah. Selesai debat. Selesai debat. Ditanya di tempat terpisah. Ibarat kita sekarang konferensi pers lah ya. Bukan. Tanya oleh murid Syafi'i kepada Asy-Syafi'i. Kaifa ra'aita Muhammad bin Hasan? Apa jawaban Syafi'i rahimahullah? Wallahi ma ra'aitu saminan amla'a ilman min Muhammad ibn al-Hasan. Wallahi saya tidak pernah melihat orang yang gemuk tapi penuh dengan ilmu badan kecuali Muhammad ibn al-Hasan. Karena badannya besar. Itu makanya putus-putus tadi itu. Saya ini kecil masih ini saya. Antum udah lihat saya gemuk kan? Masih kecil ini banding beliau. Nah, kalau saya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Murid-murid Muhammad al-Hasan lagi bertanya pada Syafi'i. Pada gurunya Muhammad al-Hasan. Bah, apa aja bang? Sampai putus-putus tadi apa katanya? Itulah. Saya tidak pernah menyaksikan seorang pemuda aqala minasy Syafi'i, yang secerdas Asy-Syafi'i. Allah. Jadi yang dicari bukan kalah menang. Bukan cari pembenaran. Bukan untuk menguatkan seperti supporter bola, tidak. Kalau kalah jagoannya main lempar-lempar botol. Bukan. Tapi masing-masing memberikan hak. Karena memang la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Takkan tahu kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali yang memang juga punya kelebihan. Ustaz, itu mereka. Dan kita di mana? Makanya narasi yang serasi Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang senantiasa bersama sunnah. Dan tak ada contoh yang paling konkret, yang paling komplit, yang paling lengkap dan istimewa yang kita disuruh meniru mereka selain selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah puji mereka dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah diutus kepada manusia. Allah puji mereka dengan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Kemudian as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan tidak ada generasi yang semuanya dijamin masuk surga kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada generasi yang anggotanya tidak ada terlibat bid'ah kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Qadariyah lahir di zaman mereka, Khawarij lahir di zaman mereka, Asy-Syiah lahir di zaman mereka, tidak ada mereka yang ikut di dalam bid'ah-bid'ah tersebut. Oleh sebab itu mereka lah yang Ahlus Sunnah yang sesungguhnya. Nah sekarang tentu nak tahu siapa Ahlus Sunnah, lihat sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita maksud adalah sesuatu yang mereka ijma' di dalamnya. Karena mereka ada juga berselisih pendapat. Dan alhamdulillah dalam masalah keyakinan
yang usulul i'tiqad, mereka semuanya ijma'. Seperti meyakini Allah di atas, meyakini Allah mempunyai sifat-sifat yang layak dengan keagungannya, menetapkan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tanpa ditolak, tanpa ditakwilkan, tanpa ditasbihkan, tanpa ditajasimkan, tanpa ditamsilkan, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahul musta'an. Inilah sebenarnya yang kita inginkan, bahwa umat kembali kepada generasi terbaik yang disebut dengan as-salafus salih. Nah, terakhir. Belum terakhir. Daripada tuan-tuan bertanya, lebih baik saya jelaskan. Nanti kalau sudah saya jelaskan, insya Allah tuan-tuan tak bertanya lagi. Apakah dengan mengikut as-salaf, dalam hal ini as-sahabah radhiyallahu anhu ajma'in, kita selamat dari dosa? Saya katakan tidak. Karena sahabat juga berdosa. Sahabat juga berdosa. Tapi mereka tidak sengaja, bukannya maksudnya tidak sengaja tersesat jalan. Karena manusia itu bisa lalai, bisa tidak. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak salah. Nah, bukan berarti bahwa setiap kita yang ikut manhaj as-salaf, ikut sunnah Nabi, tidak ada kesalahan, tidak. Makanya tak boleh mengklaim kebenaran mutlak pada diri kita, kecuali yang kita nisbatkan ke Rasulullah SAW, bahwa yang ngaji di Nurul Falah ahli surga semuanya, yang tak ngaji ahli neraka semuanya. Ada yang berkeyakinan seperti itu? Tunjuk tangan. Tidak ada kan? Tidak ada. Kenapa tidak? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ini bagus. Tapi kalau ada, cepat bertobat. Ya, karena tidak tahu kita akhir dari depan, kita nggak tahu. Jelas ah? Jadi tidak boleh meyakini kita pasti masuk surga. Tapi kita berharap dengan berada di jalan mereka, kita semakin dekat menuju surga. Sebagaimana kita yang ikut jalan yang lurus lebih yakin cepat sampai daripada yang berada di jalan yang belok-belok, yang berganggang. Tetapi di jalan lurus kadang-kadang ada kemacetan, tapi tak selalu kan. Pas kita lewat ada macetnya. Kan? Ketika kajian di persekusi, itu macet tuh. Ketahuilah bahwa Nabi SAW dulu sering kena persekusi karena menegakkan sunnahnya ini. Di mana? Di Makkah, di Masjidil Haram. Dan ketika Nabi sudah mulai kuat di Madinah dan Masjidil Haram banyak berhala dalamnya, Nabi tak pernah perintahkan untuk membakar Masjidil Haram. Sebagaimana dulu di masa Syiah menguasai Masjidil Haram, tak kurang dari 30 tahun. Pernah orang tak haji 30 tahun kecuali orang Syiah. Ada sunnah yang lewat dibantai. Ahli sunnah yang lewat dibantai. Bahkan jemaah haji yang sedang ihram tak kurang dari 35.000 orang dibantai, dan sebagiannya dilemparkan ke dalam sumur Zam-Zam oleh orang-orang Syiah karam itu. Tetapi tidak ada fatwa dari ulama masa itu bahwa Masjidil Haram mesti dibakar atau dirobohkan, karena dihuni oleh orang-orang pengacau tersebut. Nah, kalau demikian, maka jangan sembarang memberikan gelar kepada masjid sebagai masjid dirar. Karena masjid dirar yang dirobohkan oleh Nabi di zaman itu atas wahyu yang datang kepadanya, bukan atas wangsit yang datang dari syaitan kepada kita. Ini kan beda wangsit dengan wahyu. Wangsit dari syaitan. Kalau wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dibangun masjid dirar oleh orang usulan orang kafir, Abu Amir Ar-Rahib. Dilakukan oleh orang kaum munafiqin. Tujuannya apa? Tempat pengintaian untuk mencari kelemahan Islam, dan rencananya akan mendatangkan orang-orang dari Romawi untuk berlindung di masjid itu untuk memerangi Nabi alaihissalatu wassalam.
Maka Allah utus Jibril kepada Nabi membawa wahyu, la masjidun ussisa la taqum fihi abada. Jangan kamu walladzina takhadhu masjidan diraran ila akhir ayat. Maka Nabi tak pernah meruntuhkan masjid selama hidupnya kecuali masjid itu dan dengan wahyu. Kalau ada yang menghalalkan meruntuhkan masjid, membakar masjid dengan alasan itu, sungguh sudah jauh daripada istidlal yang benar. Semoga Allah SWT mengampuni kita kaum muslimin, menyatukan saf kaum muslimin, menyatukan kata kaum muslimin di atas sunnah Nabi SAW. Dan sekali lagi, bahwasanya kita tidak ada jaminan selalu benar. Yang kedua, tidak boleh membenci orang-orang yang berbeda dengan kita dan harus mengasihaninya. Apalagi mereka adalah masih saudara se-Islam. Dan walaupun kita dibenci, kita balas dengan kasihani dan tetap berdakwah sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Saya kira sudah sangat jelas sehingga tidak perlu lagi bertanya. Ada pertanyaan satu, saya jawab juga. Ya, dari saya pertanyaannya, apa sifat-sifat sahabat itu sehingga mereka selamat daripada berpecah belah? Satu, mereka tidak mengenal nama-nama Islam kecuali Islam diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada Islamul Ansar, tidak ada Islamul Muhajirin, tidak ada Islam Makkah, tidak ada Islam Madinah. Al-Islam. Nah, bila ada embel-embel Islam murni, Islam jamaah, Islam liberal, Islam futuristik, Islam inklusif, Islam eksklusif, dan sebagainya, pastikan itu sudah menyimpang. Pastikan itu sudah menyimpang. Yang kedua, mereka bila mendengar hadis atau mendengar Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, mereka terima dengan makna yang zahir, tidak mentakwilkan maknanya kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil, bukan dengan hawa. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengutamakan saudaranya dari yang lain. Yang keempat, mereka selalu berdakwah kepada kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang kelima, mereka cari dalilnya dulu, baru memutuskan hukum. Bukan amalkan dulu, baru dicarikan dalilnya. Kalau kita kan hari ini tidak, diamalkan dulu, baru dicarikan dalilnya. Sehingga terjadi pemaksaan terhadap dalil. Wallahu musta'an. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bisa mengenalkan kita kepada manhaj yang benar, apapun mazhabnya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira hari sudah cukup larut, supaya tidak berlarut-larut. Saya tutup saja sampai di sini. Atau tidak ada yang juga bertanya? Hah? Tidak usah. Sebab nanti satu pertanyaan setengah jam lagi jawaban. Kasihan antum. Baik. Ustaz, jelas Ustaz? Jelas. Hah? Sudah sesuai itu dengan judul? Sudah sesuai dengan judul? Sudah. Kalau tidak saya ulang lagi ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.